Keadaan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan pada saat ini membutuhkan perhatian bersama. Terlebih pada tahun 2024 akan menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan umum DPR, DPD RI, dan DPRD, serta pemilihan umum kepala daerah di akhir tahun 2024. Hal itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Katma Ebdirun saat membuka secara resmi rapat koordinasi dan evaluasi rencana aksi daerah penanganan konflik sosial se-Kalimantan Tengah tahun 2022, bertempat di Aula EKH Pakat Lantai 3 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada hari Kamis lalu. Lebih lanjut, Katma menjelaskan ada sejumlah kondisi yang perlu diantisipasi bersama, di antaranya situasi ekonomi global yang berdampak pada ekonomi nasional, dan dengan sangat berat mengharuskan pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, yang kemudian memicu kenaikan harga-harga bahan pokok dan berimbas pada kenaikan inflasi secara nasional, termasuk di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Adanya beberapa aksi oleh masyarakat di beberapa wilayah sebagai respon atas ketidakpuasan terkait beberapa kebijakan, seperti kenaikan harga BBM, kenaikan harga sembako, dan kebutuhan lainnya, serta meluasnya penggunaan media sosial sebagai sarana provokasi dan atau propaganda negatif penyebaran berita bohong, serta masalah keamanan cyber lainnya. Katma juga meminta kepada para peserta untuk mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi atau bahan keterangan lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan di daerah kabupaten atau kota, dalam upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk mewujudkan Kalteng maju, mandiri, adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalteng makin berkah. Sementara itu, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, Edi Yusuf saat disambangi seusai rapat menerangkan, rapat yang diadakan dalam rangka meningkatkan pencapaian target pelaporan dalam pelaksanaan RAD PKS tahun 2022 pada tingkat kabupaten dan kota seperti tingkat Provinsi Kalimantan Tengah periode 2022. Sebenarnya acara ini bukan untuk kita menangani konflik, tapi bagaimana kita acara ini menyamakan dengan kabupaten kota untuk menyusun naskah konflik di masing-masing kabupaten kota, menyusun rencana aksi daerah kita di kabupaten kota, karena tiap kabupaten kan beda-beda. Makanya kita juga ada substansi yang dari Kemendagri. Karena apa? Kementerian Dalam Negeri sudah memetakan konflik itu secara nasional yang ada di seluruh Indonesia. Makanya substansinya ada. Jadi kita, hal yang paling utama, substansi yang kita lakukan di provinsi kabupaten kota itu sama dulu. Seperti yang tahun ini ada 4 substansi. Nanti bisa diletak di kopinya, ada 4 substansi yang diminta dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, yang itu yang kita akan lakukan di sini, bagaimana cara penyusunan naskah tersebut, juga data dukung laporan. Diharapkan melalui rapat koordinasi dan evaluasi RAD PKS ini dapat menyeragamkan pemahaman bersama, sehingga penyusunan dan pelaporan RAD PKS Kabupaten Kota dan RAD PKS Provinsi Kalimantan Tengah dapat berjalan secara maksimal dalam pelaksanaan penanganan konflik sosial di daerah, serta rencana aksi daerah tersebut dapat menjadi salah satu upaya pencegahan dan deteksi dini terjadinya konflik sosial dan gangguan Kamtibmas. Dari Palangkaraya, Hari melaporkan.